Halo, ketemu lagi di channel Warrior Combat Club dalam program Ngadu Orang. Bersama saya Awi. Saya Dedi. Ngadu orang, ngopi syahdu, obrolan tepi jurang. Nah, saat ini kita kedatangan sahabat-sahabat kita ini. Ada Henry, Gandhi, ada Henry dan Gandhi dari 722 Fighting Club. Selamat datang, bro. Apa kabar, Hen? Dan Alhamdulillah baik, Om. terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk main ke channel kita. Warrior Combat Club. Yes, seru sekali ini pasti kita ngobrol. Baru kali ini kita ngobrol 4 orang ini. Spesial soalnya. Henry sama Dandi ini. Satu paket kayaknya. Nah, teman-teman, jadi Mas Henry dan Mas Dandi ini adalah salah satu punggawanya 722 FC. Jadi 722 FC adalah salah satu komunitas atau bisa dibilang sasana juga sih, karena udah digandeng sama Pertina juga kan. Boxing di Madiun. Nah, boleh cerita nggak Dan soal gimana sih awalnya bikin 722 itu, background story-nya gimana gitu? Pasti teman-teman penasaran itu. Kalau untuk dari awalnya tuh sebenarnya kan dulu kan dari anak-anak supporter ya, Om ya. Nah, liganya kan nggak main. Nah, kita alihkan ke anak-anak supporter kan nggak ada hiburan, nggak ada kegiatan. Ya, kita alihkan untuk ayo kita latihan bareng, latihan tinju. Terus dengan berjalannya waktu latihan terus. Ternyata banyak yang minat. Iya, banyak yang minat ternyata. Tuh. Jadi kalian bikin itu kan tahun lalu ya? Sebenarnya udah dari 2022. 2022. Latihannya udah 2022, terus terbentuknya itu namanya itu berhubung dari kelompok supporter, terus kita bikin 722 Fighting Club itu. Kalau secara nama kan kayaknya tahun lalu ya? Iya. Gitu. Masih inget banget aku itu. Di pasar ya, Om kayaknya. Iya, di pasar. Awal-awal kan dibantu Nero juga tuh. Ngelatihnya. Dulu sebelum Nero itu aku sendirian, Om. Sama teman-temanku. Itu ada berapa orang? Cuma 10 orang, Om itu. Dan ternyata itu tadi, aku ngeliat semangat kalian keren sekali loh. Ya, kompak. Dan di event kemarin itu, di event boxing volume 2, 722 FC itu jadi salah satu komunitas atau sasana yang ngirimkan, termasuk yang paling banyak peserta itu dari 722. Dan total berapa? 7 ya? 7. Jadi salah satu yang paling banyak itu ya, anak-anakmu tuh 722. dan lumayan oke. Apalagi Dandi, matchmu itu seru itu Dan. Kemarin tak clipping, tak post di TikTokku itu, itu yang nonton hampir 30.000 tuh. Ngalahin main event dan yang lain. Pokoknya matchmu itu paling dapat engagement paling tinggi itu. Jadi momentumnya pas, bro. Jadi kita sebagai promotor senang sekali lah. Maksudnya sudah dua bisa berpartisipasi dan bisa kerja sama kami. Nah, kalau kamu sendiri ya, tak lihat-lihat makin langsing ini. Iya. lagi program dia. Pengecilan. Soalnya kapan hari aku ketemu kau sore-sore jogging. Iya. Tak delok gawe apa sauna, jogging. Ya arek iki. Sendiri Mas. Aku tuh jogging, beli sauna. Itu kan pertama nih aku nggak ada niat buat olahraga lah. Tapi kan aku terus punya anjing itu kan suka tuh diajak jalan. Jadi aku husky ya? ajak jalan, tiap kali jalan tuh 3 sampai 5 kilo gitu terus. Akhirnya
udahlah aku jalan sendiri, capek aku Om soalnya kalau bawa anjing terus. Aku jalan sendiri. Kebetulan cewekku tuh nge-gym. Nah, nge-gym, Akhirnya join gym sekalian. aku join di gym, aku ikut PT-nya dia. Tiap kali aku latihan gym, aku bareng sama dia. Kalau nggak ada latihan, aku selalu treadmill maksimal 1 jam. 1 jam itu aneh 10 kilo. 1 jam tuh ada 10 kilo. 10.000 Nah. langkah. Karena mumpung dia lagi program diet gitu. Jadi latihan combat sekalian juga berarti. Iya. Beriringan lah ini. Ini anak-anak. Tapi kita simpen dulu lah obrolan soal ini. Kayak Mas Dendi ada mau tanya khusus buat Dandi deh. Monggo silakan. Apa ya? Mungkin ini. Pengalamannya Dandi lah. Mungkin ini pengalaman kamu mengikuti fight itu di mana aja? Kalau boleh tahu dah. Kalau mulai dari event yang ini ya, yang resmi aja dulu, yang nggak resmi nanti. Maksudnya tanding. Kamu biasanya apa sih Dan mainmu? MMA? Enggak Om. Lebih ke kickboxing. Lebih sering ke kickboxing sih. Kalau dulu itu saya kan pernah jadi atlet silat Om dulu. Oh, backgroundnya malah atlet silat. Iya, silat dulu. Terus habis itu pengen pindah ke boxing. Perjalanan boxing terus akhirnya ke kickboxing itu. Awal latihan boxing itu berarti kamu sama siapa ya? Dulu saya pernah latihan di Pertina juga Om. Oh, di Pertina? Ya. Di Magadon? Iya. Tapi cuma sebentar. Terus sempat latihan sama Mas Dendi juga? Iya, pernah. Zaman itu di Almahera. Ya? Terus kita bikin BND, sempat Dandi juga join latihan di BND. Terus sekarang mungkin lebih fokus di Judo FC. Kalau pengalaman yang paling berkesan itu ada pengalaman menarik kamu tanding di Solo, boleh cerita nggak? Itu ketemu siapa? Dan sekarang lawanmu. Itu kayaknya salah satu lawan terberat itu, bener ya? Iya, bener. Boleh cerita nggak kan? Itu waktu itu ada event di Solo namanya Fake New Year kalau nggak salah. Itu open turnamen gitu ya sifatnya? Eksibisi ya. Itu aku ketemu Gibran Daro dari Gibran Daro, putranya Kak Linda Daro, ya, putranya Goyohan Mulyalgo. Wah itu saya jadi samsak Om. Main berapa round itu? Itu cuman 2 round aku. 2 round. Iya, KO. KO di round kedua. Soalnya saya itu berangkat dari Madiun itu saya sendiri. Jadi nggak ada yang officially. Apa-apa sendiri. Waktu di sana saya over 3 kilo. Jadi saya lebih mementingkan berat badan dulu. Jadi waktu aku main itu kondisi fisik lagi gak maksimal lah ya. Nah, dan lawanmu juga berat bro. Iya, bukan kemen-kemen Om. Prestasinya apa sekarang? Sekarang juara Gama. Ya, Gama, betul. Gama itu MMA ya? MMA ya. Itu kamu main role apa itu Dan? Terus ketemu Gibran. K1. Oh, kickboxing K1? Iya. K1 itu level tertingginya kickboxing kan? Role ada keninya. Oh ya. Jadi di kickboxing Indonesia, Wako itu kalau nggak salah yang ring itu level tertingginya kan K1. Sebelum ke pro maksudnya. Yang di amatir itu K1 itu kan rules yang paling paling tinggi lah levelnya. Itu salah satu pengalaman yang berkesan. Iya, sangat Om. Itu berkesan karena kalah dan yang ngalahi ya oke sih. Bangun tidur ketemu matras. Iya, Bro. 17 tahun loh. Jadi 17 tahun. Gibran itu putra mahkotanya Han Akademi Solo. Lahir di matras mungkin juga kan. Tapi kalau pengalaman ini Dan, itu kan pengalaman kalah tuh. Kalau prestasi tertinggimu yang paling kamu ingat tanding di mana
rules apa lawan siapa? Kalau Big win. saya pribadi di Ngawi Om, itu Kejubrov. Oh iya iya iya. Kejubrov. Tahun lalu itu ya? Iya, Awal tahun lalu. Kejubrov. Itu ketemu lawan Nagahulung kalau nggak salah, dari Semarang. Oh iya. Dari Semarang. Itu kamu main tatami ya? Ya, tatami Oh, invite? Apa? Kiklek. Kiklek. Oh kickland. Iya, kiklek. Jadi guys, Dandi ini adalah salah satu sahabat kita, adik kita, fighter muda. Usiamu berapa sekarang? 21. Prospek masih dia tuh 21. Cuman dia harus jaga gaya hidup. Iya, benar. Coba kan party kan. Party boleh. Oh iya, malam party, siang harus tetap sporty. Betul. Harus diimbangin. Iya. Jadi ceritanya Hendry ini kan lagi program diet, cutting weight. Sayang sekali lah ya kalau misalkan nggak ditampilkan. Jadi ceritanya gini bro, kita kan mau bikin event lagi tuh. Jadi Warrior Combat Club sebagai promotor kita mau bikin satu event lagi, namanya Warrior Fight Show. Nah ini kita sedang godok sih beberapa match. Nah, kalau salah satunya, bukan salah satu nih, salah dua. Mungkin kita akan invite Henry dan Dandi. Kita sudah tahu lah jam terbang atau sepak terjang mereka, apalagi di dunia supporter bola, Henry dan Dandi ini. Kayaknya menarik gitu, apalagi khususnya Henry ini. Boleh cerita nggak bro, kondisi sekarang untuk supporteran khususnya GBB ya? Iya. Boleh cerita nggak, maksudnya kondisinya gimana sekarang, terus untuk tim gimana, segala macam. Kalau untuk supporter sendiri sih sebenarnya kita juga lagi bingung mau kemana. Gitu. Soalnya di manajemen kita kurang jelas, terus di pengurus itu juga belum kebentuk. Jadi kita bingung, nggak ada celah sama sekali buat gimana kondisi Madiun Putra sekarang. Gitu. Jadi ini posisi bisa dibilang vakum ya? Kalau tim Masih vakum. Sedangkan basis masa supporternya itu besar sekali loh, iya kan? Iya. Madiun Putra, GBB itu. Dan saya tuh senangnya sama anak-anak tuh masih konsisten. Jadi kalau semisal ya masih loyal. Kita ya kayak ini kemarin Dandi sebenarnya yang ingin buat 722 itu Dandi. Bilang ke saya, Mas, ayo anak-anak tuh dari dulu kan ya kita pasti di sepak bola itu pasti ada kerusuhan Mas ya. Nah, pasti ada kerusuhan, daripada anak-anak tuh main berantem di jalan sembarangan, nggak bisa berantem dan lain-lain, mending kita bikin camp lah kecil-kecilan. Ya udah laksanakan dan bikin lah dia. Terus akhirnya sampai sekarang tuh peminatnya ya lumayan banyak. Karena memang combat sport itu sangat beririsan bro sama skena bola. Iya. Sama hooligans itu. Nggak cuman ya di seluruh dunia lah ya. Maksudnya dunia supporteran bola itu dekat lah sama olahraga combat. Pasti itu. Nah dari situ kan akhirnya teman-teman itu kan tersalurkan lah energinya tuh. Iya. Kalau misalkan mau OF, ya di atas ring itu lebih aman lah. Nah, ada aturannya. Iya. Ya kayaknya Mas Hendry ini kayaknya juga mau ngasih contoh itu buat adik-adiknya. Menarik ini. Dan kamu kan sekarang lagi olahraganya lagi kenceng ini. Lagi intens. Fisik. Targetnya dia ngejar keren bro. Jadi tadi sebelum syuting saya sempat tanya, kan lama nggak ketemu Hendry? Ketemu kok kelihatan tirus. Dia dari 120 kilo sekarang 96 bro. Udah turun 24 kilo, targetnya sampai 90. Nah, dengar. Nah, tadi gini ceritanya, pagi tadi. Ini kita syuting ini malam hari.
Tiba-tiba setengah 8, Hendri WA saya, Om, pagi Om, wis kurang lebih lah. Om, bisa minta tolong nggak promotorin Dandi untuk ketemu Lord Syahid? Dia bilang gitu. Loh, serius ini? Serius Om? Oke, menarik. Tak profiling dulu, nanti kita goreng. Udah, tak pikir dia mau Dan diajak. mau suruh mempromotorin dan diajak ketemu si Syahid Sakura ya? Syahid itu? Ya, Iya. Bener ya? Ketua komunitas Ketua Sakura tuh. komunitas. Apa itu? Sakura? Saya nggak tahu. Kurang tahu saya itu. Komunitas apa? Kurang tahu kita. Ya itu kembang. Nah, ternyata Hendri juga. Aku juga mau Om. Bisa nggak? Misalkan kalau misalkan nge-match-kan sama siapa Hen? Ramalets. Ramalets kebetulan juga anak skena bola juga. Iya. Aktif juga. Aktif gitu. juga. Rama itu Solo ya? Rama Solo. Dari Pinang. Solo. Kayaknya BB masuk juga kalau ketemu. Bisa lah diobrolin ya. Rama, gimana kira-kira? Kami undang kau untuk main di Warrior Fight Show ketemu Henry Jus ini. Gimana Hen? Iya. Ada yang mau disampaikan nggak mungkin buat Rama? Nggak ada sih Om, cuman saya tuh pengen nyoba aja. Kan selama ini emang saya jujur nggak ada prestasi ya. Di ring kayak Dandi itu aku belum ada prestasi. Tarungnya beda bro. Iya, tarungnya beda. Tarungnya nggak di ring bro. Tarungnya nggak di ring. Sama aku juga bro. Nah, itu maksudnya. Ini aku tuh udah jarang olahraga, sekarang udah giat olahraga lagi. Mungkin aku sekali-sekali pengen nyoba di atas ring tuh, dilihat orang banyak tuh kayak gimana. Lalu aku bisa nggak ngalahin orang itu. Ngalahin Rama. Venom. Menarik. Kayaknya harus jadi sih. Menarik sih. Kalau match ini bisa jadi, kami pastikan saya sebagai CEO-nya BCC, Warrior Combat Club, kalau misalkan match antara Henry Jus dan Rama Let's bisa jadi, akan kami jadikan main event di event kita, Warrior Fight Show volume pertama nanti di April 2026. Di Lebaran sekalian kita bikinnya nanti. Ya, tadi kan udah ke notice itu. Kalau Dandi itu ceritanya gimana sih Dan? ya. Boleh cerita nggak? Kenapa kok mau ketemu sama Syahid itu gimana ceritanya? Ya sebenarnya sudah lama sih Om pengennya ketemu sama Syahid itu. Ya kan sosmednya kan kenceng banget. Ya pengen nyoba aja sih Om sebenarnya. Nah kemarin kalian sempat komunikasi di live? Ya, Iya, kemarin live sempat TikTok. di live TikTok. Ya terus aku mintain nomor WhatsApp-nya udah di ACC. Terus aku bilang ke Mas Hendri kalau semisal aku bisa main sama dia, kasih panggung, saya bakal main di sini. Gas pokoknya. Tapi responnya dia gimana? Sama call out-anmu tuh, sama tantanganmu? Kalau yang terakhir udah saya kirimkan bukti chatnya Mas Hendri sama Om Awi itu, sampai sekarang belum dibalas. Belum dibalas. Oke, kami tunggu Lord Syahid. Kamu nggak layak loh untuk panggil Lord kalau nggak berani tuh. Terima challenge dari Dandi itu. Nanti kita kasih tempat, kita kasih panggung, kita set up kan event ini semenarik mungkin. Kita akan streamingkan seluruh Indonesia. Event kami yang terakhir kemarin itu Fun Boxing Volume 2 itu yang streaming aja nonton tuh 4,3 ribu tuh. Jadi kami pastikan di event selanjutnya akan lebih besar lagi. Kita harapnya akan lebih serius. Akan kami juga jadikan main event. Kalau misalkan Syahid dan Dandi bisa ketemu. Kalau misalkan kamu ketemu sama Syahid, mau main rules apa? Dan kickboxing. Rules kickboxing. Dandi dan Lord Syahid. Wis. Kalau Hendri sama Rama, kalau
menurutku di boxing aja. Di boxing. Kebetulan Rama kan anak Sasana juga kan? Iya, Iya. Jagal Abilawa. Jagal Abilawa Solo. Ya, salam buat teman-teman dari Jagal Abilawa. Tahun lalu kita sempat ngeramaikan itu eventnya Jagal Abilawa, kita bawa dua ya? Tiga dong. Ada 3 fighternya kami yang kami bawa solo tuh. 2 menang, 1 kalah. Maksudnya Timor Leste ya? Ya kemarin itu kan eventnya Jagal Abilawa tuh tahun lalu, akhir tahun lalu kayaknya. Ya. Nah, itu ada Nero, terus Faren sama Rio. Farennya kalah. Apa sih ya dia? Rio menang knockout, terus Nero-nya menang. Itu harusnya menang TKO sih. Ya. Tapi kena time dulu. Tapi dominasi lah. Dua-dua ini kan kemarin salah satu camp yang partisipasi juga di event terakhir kita unboxing volume 2. Sebenarnya seperti yang kalian tadi cerita tuh sama bro. Kita tujuannya itu ya bikin event itu ngasih wadah buat adik-adik kita tuh. Kita tuh nggak bisa lah ngelarang orang itu untuk berantem. Memang passionnya gitu. Saya pun juga bro. Aku tuh ya sering berantem bro. Cuman Lu belum ada tempatnya. kita nggak bisa ngelarang. Yang bisa kita lakukan kan ngasih wadah lah. Kita salurkan, kita arahkan ke tempat yang tepat. Ya berantem di atas ring atau di atas matras yang pakai aturan, pakai wasit, ada tenaga medis ya, bahkan diasuransikan jadi aman. Ditonton orang. Kamu mau kelihatan oke, mau kelihatan jagoan, mau kelihatan hebat ya. Berlaga di situ, tunjukkan kemampuan terbaikmu gitu loh. Nah, gimana tanggapan kalian lah? Mungkin Hendri dulu baru Dendi soal event kita kemarin unboxing volume 2, terus kita juga nanti ke depan mau bikin event lagi di Warrior Combat Club, Warrior Fight Show itu. Ada tanggapan atau mungkin masukan buat kami, ada insight atau apalah, boleh cerita nggak? Kalau saya pribadi kan lebih seneng Om ya, lebih seneng karena ada wadah buat adik-adik kita yang suka berantem di jalan gitu. Maksudnya daripada kamu berantem di jalan nggak ada asuransi, nggak dapet apa-apa, mending kita kasih kamu fee. Kamu berantem di sini, itu udah ada asuransi. Jadi kamu mau kalah, mau menang, ya kalau menang kamu bangga, kalau kalah kamu harus latihan. Ya, betul. Harus siap menang dan siap kalah. Nah, apalagi nanti, ya kita akan berusaha bro, di main event itu, yang jajaran fighter yang kita jadikan main event itu, kita kasih kontrak bro. Kita kasih fee buat yang main event. Ya mungkin nggak besar, tapi paling nggak untuk pembinaan, untuk ganti beli alat, beli vitamin, beli protein. Kalau misalkan kita bisa ngedeal sponsor-sponsor yang brand besar, ya mungkin kita bisa kasih kontraknya ya lumayan. Kalau jadi dua-duanya itu dapat, yang menang dapat bonus lagi nanti gitu dah. Kalau Dandi gimana tanggapannya soal event yang lalu, unboxing volume 2 dan event yang akan datang? Gimana antusiasmemu, terus pengalamanmu kemarin, bisa cerita? Nah, antusiasnya itu keren banget sih Om. Bisa menyelenggarakan acara unboxing kayak gitu, itu lebih mengurangi anak-anak ribut yang ada di jalan. Musuhnya dibawa ke macam kamu ya event. Jangan kan Dandi, aku aja ya suatu buka aib sedikit. Main kemarin aku berantem semalam 2 orang. Sekarang udah enggak. Cuman 3 hari yang lalu hampir aja tuh, hampir, tapi kita jangan. Aku kapan hari malah bawa golok itu nyamper 2 orang. Jangan dulu. Apa sendiri ya teman-teman ya.
bahaya. Ya itu pertarungan orang dewasa sih kalau kemarin tuh memang. Ya intinya gini, kita tuh nggak pernah cari musuh, tapi kadang musuh yang menemukan kita. Oh, Kak Wani ya Kak Udi intinya siap. Ini Sekarang yang bareng ini aku di call out uang. yang terpikirkan tuh daripada kita berantem jalan, mending cari panggung sekali ya. Betul. Makanya kemarin tuh aku sebagai ya yang banyak bekerja lah mengadakan event itu, lihat kalian teman-teman itu bertarung di atas ring, disoraki orang, dikasih tepuk tangan, diapresiasi. Aku iri bro. Kalian nggak ngerti di balik layar itu bro. Oh, untuk mempersiapkan event itu, inilah saksinya dari aku itu berantem sama banyak orang bro. Serius bro. Ya banyak orang lah. Nggak usah tak buka. Sampai event itu hampir batal tuh. Karena satu dan lain hal itu benar-benar aku yang pasang badan jadi jaminan itu intinya. Tapi puji Tuhan lah, alhamdulillah semesta mendukung, event kemarin berjalan dengan kondusif, nggak ada yang cedera, terus penonton walaupun serame itu juga kondusif, aman sih, nggak ada, ya aman lah, berjalan dengan baik, antusiasme penonton luar biasa, lalu peserta juga keren-keren. Dan 80 peserta udah nggak sabar untuk tanding lagi di event berikutnya. Jadi apa yang kita kerjakan itu memang tujuannya agak sedikit naif bro. Kita tuh pengen satu membangun ekosistem yang sehat khususnya untuk olahraga combat di Madiun Raya. Karena menurut ya nggak tahu ya kalian setuju apa enggak. Madiun itu kan kota pendekar. Madiun Kabupaten Kampung Pesilat. Harusnya sih banyak banget fighter-fighter dari Madiun. Cuman selama ini kan kita lihat nggak ada tuh yang tampil moncer di skala nasional gitu. Berarti kan ada yang salah kan? Ya ini nggak tahu lah, ini otokritik lah buat kita semua sebagai pegiat bela diri combat sport. Intinya kan berarti ada yang salah tentang ekosistemnya gitu loh. Entah apa itu, kita nggak, saya tahu tapi nggak mau nyebut. Belakang aja ya. Tapi intinya gitu. Dengan kita bikin Warrior Combat Club, kita bikin event Warrior Fight Show, kita bikin event boxing, itu salah satu bagian dari membangun ekosistem yang sehat itu. Satu, buat adik-adik kita yang under 17 atau yang masih bisa di jalur keatletan itu, kita kasih jam terbang mereka. Sedangkan teman-teman yang usianya udah di atas 23 tahun yang secara keatletan di Porprov itu usia udah expired lah istilahnya, tetap dapat panggung gitu loh bro. Siapa tahu dari Warrior Combat Club nanti bisa tampil di promotor-promotor yang lebih besar. Kayak Dandi nih misalkan, tak lihat Dandi itu sangat-sangat punya bakat. Satu, mentalnya dia bagus tuh, fighting spiritnya untuk apa ya, kayak ya mungkin kasarannya tuh mental bunuh tuh punya. Dua, punya bakat punya bakat bawaan. Tapi itu kan nggak cukup. Perlu komitmen, disiplin. Kalau misalkan mau jadi fighter profesional itu kan ada harga yang harus dibayar tuh. Dan bayarnya mahal. Bayar maksudnya komitmennya, disiplinnya. Tapi semangat terus dong. Siap om. Kamu pasti jadi seseorang lah kalau kamu mau serius. Konsisten. Diskontan. Disiplin, konsisten dan totalitas. Cara untuk jadi fighter profesional itu diskonton. Oke, itu aja. Terima kasih Hendri, terima kasih Dandi udah mampir di channel YouTube-nya Warrior Combat Club. Ini episode keberapa ya? 6. Sampai ketemu lagi di Ngadu Orang episode yang selanjutnya dengan bintang tamu teman-teman kita yang lain. Saya Awi, saya Dendi. kita pamit dulu. Terima kasih, gracias, salam rong kepelan. Sayo.